Direkod Oke. lagi. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan membahas review soal PAI untuk persiapan UAS pekan depan. Sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama dulu. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasanya kesepakatannya kalau mau bicara silakan angkat tangan dulu. Lalu saya persilakan baru boleh berkata-kata, oke? Nah, langsung aja karena jam kedua sampai jam setengah 12 ya. Nanti Ustazah tolong diingatkan ya. Oh, Ustazah sudah jam setengah 12 itu. Biar salat zuhurnya bisa tepat waktu. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang bentar. Kita bahas PAI. Nah, ini dia. Oke. Ini Ustazah lebarkan saja ya. Bentar. Ustazah lebarkan. Nah, biar kelihatan. Oke. Nah, kita tulis. Bentar. Terus 4 kali. Dan 6. Nah, coba. Kita bahas nomor 1. Halo, kalian masih mendengar suara Ustazah? Halo. Nah, gini aja. Biar kelihatan semuanya. Halo. Nah, ya. Ini ya. Oke. Nah, Wali Songo yang berdakwah dengan menciptakan alat musik. Siapa? Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang. Ini buku proyek satunya sudah kalian baca? Belum. Ya, nanti dibuka-buka ya, dibaca-baca lagi. Baca, orang sudah dikumpulin. Hah? Kan sudah dikembalikan ya? Sudah dikembalikan Mas Bima. Coba dicari lagi ya. Kemudian, nomor 1 ini. Wali Songo berdakwah dengan menciptakan alat musik. Ya, Sunan Bonang. Benar ini tadi? Benar. Sekarang nomor berikutnya. Judul lagu ciptaan Sunan Bonang yang terkenal hingga saat ini. Apa? Tombo Ati. Oh iya, Tombo Ati. Masih ingat? Masih. Yang gimana? Coba nyanyi, Bim. Tombo Ati. Terus gimana? Tombo Ati. Udah. Ada yang masih ingat? Tombo Ati iku 5 perkarane. Gitu. Ya, masih ingat? Nanti ya kita coba cari lagunya. Kemudian, kalau ini yang coba-coba suwung, kudu-kudu aja sama Padang Bulan ini apa? Lagu apa tuh? Lagu permainan. Oh iya, lagu dolanan ya, Bim. Ya, pintar. Kemudian berikutnya. Loh alah, salah ini. Makam Wali Songo yang ada di Surabaya. Siapa? Yang ada di Perak. Walaupun bukan kegiatan sekolah. Oke, maaf ya, sudah mute. Ya, makam Wali Songo yang ada di Surabaya itu Sunan Ampel ya. Berikutnya, sebagai bentuk penghormatan pada para ulama yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-14, pada ke-9 ulama tersebut masyarakat Jawa memberikan julukan Sunan, Ustadz, Kiai, Guru. Sunan. Ya, Sunan ini ya. Sunan itu adalah kan sudah jelas, namanya Sunan ya pasti Sunan. Oh iya, Sunan. Sunan itu apa sih? Ini ya, bentuk penghormatan. Jadi julukan untuk orang yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada saat itu. Karena waktu dulu itu banyak dari orang Nusantara kita itu yang hidup
agama Hindu, Buddha, Muslim itu saling berdampingan gitu. Nah, dan para pemangku agamanya itu diberikan nama-nama. Nah, kalau yang Muslim itu Sunan gitu. Kalau yang Hindu itu apa? Kayak bangsa resi gitu ya, resi. Kalau beda lupa Ustaz. Kayak biksu-biksu gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian nomor 8. Salah satu cara meneladani cara dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Bonang adalah dengan apa? Ikut eksperimen nasib. Nah, kenapa sih? Itu dulu Sunan Bonang itu bagaimana cara berdakwahnya? Dengan membuat lagu dan membuat alat musik. Nah, dengan membuat lagu dan alat musik ya. Jadi Tombok Ati itu kan sebenarnya lirik itu syairnya ya. Syairnya itu kan mengajak itu ya. Tombok Ati iku limo perkarane. Kaping pisan maca Quran lan maknane gitu kan. Apa tuh artinya apa, Bim? Apa Mbak artinya, Mbak? Kaping Nggak tahu. pisan maca Quran lan maknane apa? Kayak terlalu pintar bahasa Jawa. Oh, itu membaca Al-Qur'an dan artinya gitu. Kan ada ya Opik itu yang bahasa Jawanya sama bahasa Indonesianya gitu. Nah, ini contohnya apa? Ikut ekstrakurikuler nasyid. Karena apa? Berdakwahnya itu sambil bernyanyi gitu. Nah, kalau ikut ajang pencari bakat, oh no. Ini kayak apa? Kayak apa contohnya? Contohnya kayak Anus. Kayak idol-idol itu ya. Kayak pengen kayak menang hadiah. Nah, Contohnya kayak pengen menang hadiah. Ya. Terus membuat grup band. Grup bandnya kalau grup bandnya kalau misalkan grup band yang untuk dakwah juga nggak apa-apa. Contohnya apa ya tadi? Gitu. Kayak Bimbo itu kan band. Masih dengan apa? Bimbo, tahu Bimbo? Yang nggak tahu. Yaitu Bimbo zaman Ustadzah kecil dulu. Yang salah satunya ada anak bertanya pada bapaknya. Pernah dengar? Buat apa berlapar-lapar biasa? Pernah, pernah. Pernah? Gak pernah. Yaitu zaman Ustadzah seusia kalian tuh. Bapak-bapak sama ibu-ibunya tuh. Iya, jadi sampai sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, orangnya sudah tua gitu ya. Nah, kemudian lanjut. Berdakwah dengan kekerasan. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau nggak boleh banget. Iya, kalau kita aja diajak dialog gitu ya. Nggak boleh yang kamu masuk Islam. Kalau enggak tak bunuh. Oh, nah untuk belum balik. Bukan seperti itu cara kita berdakwah. Kalau begitu mah ya pasti banyak yang masuk Islam. Kalau begituan. Loh, tapi kan terpaksa, Bim. Kalau gitu nggak boleh. Tapi nggak mau mati. Lanjut ya. Kondisi kota Mekah saat Rasulullah dilahirkan bagaimana? Kering. Ya, kering dan berbatu. Ini jawabannya. Nanti kita bahas ya. Kemudian Rasulullah belajar berdagang dari pamannya. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib ini siapa nih? Nama lengkapnya? Nama lengkapnya? Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya siapa? Oh, ini Abu Thalib. Ini Abu Thalib. Ini nama lengkapnya. Oke. Bukan ya, Nak. Jadi bin di sini itu ayahnya. Jadi Ali ini anaknya Abi Thalib gitu, Mas Bima. Jadi Ali itu anaknya Abu Thalib. Nah, Ali ini anaknya Muhammad. Iya, loh kok bulet. Jadi Abu Thalib ini itu pamannya Rasulullah. Ali ini keponakannya Rasulullah gitu, Mas Bima. Itu ya. Terus Umar bin Khattab ini siapa, Nak? Pamannya atau temannya atau sahabat Rasul? Umar bin Khattab. Paman. Sahabat ya, sahabat Rasulullah. Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib.
Siapa ini? Pak? Nggak tahu. Orang tahu. Pak? Paman. Iya, jadi Abu Thalib bin Abu Muthalib sama Hamzah bin Abdul Muthalib itu pamannya Rasulullah. Saudagar kota Mekah yang mempercayakan barang dagangan pada Rasulullah dan mendapatkan untung yang banyak, serta kelak kemudian hari menjadi istri beliau. Siapakah dia? Siapa? Siapa Mbak Bian? Khadijah. Ya, pintar. Kalau Aisyah, siapa Aisyah? Nggak tahu, lupa. Aisyah itu istrinya Rasulullah. Tapi bukan yang ini ya, bukan yang pedagang ini. Ya, kalau Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Kalau Fatimah siapa? Ibunya Muhammad. Kalau ibunya Muhammad namanya Aminah. Kalau Fatimah? Fatimah Az-Zahra siapa? Anaknya Rasulullah ya. Kalau Hafsah ini juga anaknya Umar bin Khattab gitu ya, istrinya Rasulullah juga. Nah, lanjut. Salah satu yang dilakukan Rasulullah saat menjadi kepala negara Madinah untuk mewujudkan perdagangan yang jujur adalah dengan bagaimana? Standarisasi timbangan. Standarisasi timbangan. Maksudnya apa itu standarisasi timbangan? Ada yang tahu? Aku tahu. Apa? Standar timbangan seperti yang mengaslikan timbangan. Mengaslikan berat timbangan. Ya, jadi standarisasi timbangan kalau zaman Rasulullah itu ada yang namanya satu mud gitu ya, satu mud, satu apa itu, satu sak, satu mud, satu. Jadi kalau sekarang ini ada 1 kilo itu segini loh beratnya. Yang timbangan kalau kalian ke pasar ada begininya ya. Oh 1 kilo itu segini. Nah 1 kilo semuanya sama, satu apa? Satu negara itu sama. Kalau 1 kilo itu ya beratnya segini, nanti ditimbang. Oh kalau misalkan tingginya sama berarti itu yang benar gitu. Nah standarisasi timbangan di sana. Ada. Ya, kenapa Mas Ima? Sekarang standarisasi timbangan itu sudah diberi stiker biar tahu kok itu sudah standar timbangannya. Ya, zaman dulu kan belum ada stiker, Win. Tapi apa? Ya itu tadi biar adil. Kalau zaman dulu kan belum ada stiker. Kemudian membuka pasar gelap. Tadi yang kita omongin tadi. Pasar gelap itu apa sih? Pasar yang nggak ada lampunya. Begitukah? Bukan. Oh, pasar gelap. Apa itu pasar gelap? Pasar sembunyi yang menjual sesuatu yang ilegal. Iya, ilegal atau sesuatu yang tidak diizinkan gitu ya. Jadi kalau sekarang namanya pasar gelap itu yang tidak melewati bea cukai. Jadi kalau misalkan ada barang yang diimpor gitu ya dari negara lain, itu harus ada bea cukainya itu. Bea cukai itu apa sih? Ya pajak. Kalau kamu mau memasukkan barang ke negara ya berarti kamu harus bayar sekian. Nah, itu namanya bea cukai. Sedangkan kalau tidak lewat bea cukai, nah itu yang namanya barang ilegal. Karena apa? Ya tidak melalui perpajakan itu tadi. Gitu. Ya, zaman dulu sudah ada ternyata ya, Masya Allah. Rasulullah itu sudah, kalau misalkan kamu memasukkan barang ke sini, berarti ini masukkan infak sekian. Gitu. Kemudian menghalalkan riba. Riba itu apa sih? Kalian tahu riba itu apa? Oh, riba. Ternyata yang dimaksud hutan rimba bukan, beda. Bukan hutan rimba. Riba itu apa? Riba itu apa, Nak? Nggak tahu, sadar riba itu apa? Ya, riba itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal gitu ya. Makanya kalau kita beli di makanan-makanan di mall misalkan, kan di apa ada pajaknya gitu ya. Kita
kesepakatan. Jadi kalau misalkan kalian pesan gitu ya, pesan kemudian pasti ditanya lagi. Tadi yang Anda pesan adalah 1 es teh, 1 mie ayam, 1 bakso misalnya gitu. Nanti jumlahnya adalah ini, pajaknya ini. Jadi secara terbuka. Nah itu perdagangan yang halal itu seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sedang pergi keluar kota gitu ya, pas Lebaran, pas lagi lapar-laparnya, kita mampir di warung, kemudian kita nggak tanya harganya berapa. Tahu-tahu kita makan, ketika membayar ternyata yang pedagangnya mohon maaf itu nggak soli gitu ya. Dia ternyata 1 es teh 50.000, 1 piring 100.000. Kemudian ketika membayar mau nggak mau harus dibayar gitu. Nah itu tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah itu yang dimaksud dengan riba kayak gitu contohnya. Atau kalau kita misalkan ke bank konvensional gitu ya. Bank konvensional tuh bank biasa kayak BRI, Mandiri dan sebagainya gitu. Yang ribanya Pak, kalau transaksinya itu insya Allah halal. Yang ribanya tuh apa sih? Ribanya itu bunga, bukan bunga mawar melati semuanya indah, bukan. Bunga di situ apa? Kalau misalkan kita nyimpen di bank, uangnya itu akan bertambah dengan sendirinya. Nah itu yang nggak boleh. Gitu. Nah riba itu salah satunya kayak gitu. Nah. Atau misalkan gini, mau beli anggur gitu ya, anggur ini. Kemudian si pedagang ini menawarkan boleh mencoba ini Bu, yang dicoba yang ini ya. Kemudian kita nyoba 1 gitu ya. Nah kemudian yang pembeli ini pengen harga yang murah itu. Kemudian nawarnya itu enggak harga yang sewajarnya. Nah ketika si penjual ini merasa tersinggung itu sudah termasuk riba gitu. Makanya riba itu sangat hati-hati gitu. Jadi ya kalau Rasulullah itu apa sih nak? Jujurnya ketika ada barang yang misalkan ada sobek sedikit gitu ya, itu akan dibilangkan, mohon maaf, ini saya menjual kain ini, tapi di bagian sini ada cacatnya, mau nggak beli ini? Nah itu yang baik. Jadi semuanya itu secara jujur dan terbuka. Supaya apa? Supaya tidak riba seperti itu. Paham nggak? Terlalu bulat kah? Atau terlalu panjang penjelasan Ustazah? Kita bahas lagi nanti ya. Coba kemudian mengambil untung sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalkan mau berdagang itu ambil untung sewajarnya. Supaya apa? Pelanggannya itu balik lagi ke kita. Seperti itu. Tapi ini yang menjadi jawaban adalah standar timbangan tadi. Kemudian berikut adalah praktek perdagangan yang diperbolehkan Rasulullah. Apa ini yang boleh? Agen, riba, judi, pasar gelap. Yang mana Mas Kafi? Iya, menjadi agen. Nah, sekarang kan banyak ya. Agen HPAI, agen Kangen Water, agen air isi ulang, ya kan? Sekarang banyak tuh agen santri, agen Aquase, dan sebagainya. Nah kalau agen ini nggak apa-apa, yang nggak boleh riba, judi, dan pasar gelap itu tadi. Ingat ya, pasar gelap itu bukan pasar yang nggak ada lampunya, bukan. Tapi tempat tersembunyi dan tidak ada izin dari pemerintah. Seperti itu. Nah, loh, satu pertanyaan belum dijawab. Oh ini, salah satu cara meneladani cara dakwah Wali Songo ini tadi belum. Apa tadi? Oh ini ya, ikut ekstrakurikuler nasib. Oke, submit sudah. Nah, sekarang Ustazah akan membahas tentang ini. Nah, mana ya? Biar kelihatan semua. Oke, ini sementara Ustazah dulu. Nah, ini. Oke, nah berdagang seperti Rasulullah. Apakah kamu suka berdagang? Nah ini Ustazah review ini dulu ya. Nih, mengingat kembali, coba tanah Arab itu kondisinya kering berbatu dan langka air, sehingga apa? Tidak memungkinkan pekerjaannya itu bercocok tanam. Kalau bercocok tanam, yang diperlukan apa nak? Bagaimana keadaan tanahnya kalau bercocok tanam?
Halo. Masih bersama Ustazah atau Ustazah sudah sendirian ini? Halo? Mas? Mbak? Mas Bima? Mas Raya? Mbak Bian? Halo? Tuh? Belum. Halo? Kalian masih ada di situ. Kalau Ustazah nggak dengar suara kalian. Kalau Ustazah tanya dijawab. Nah ini, tanah Arab itu kondisinya kering berbatu dan langka air. Kalau mau bercocok tanam itu keadaannya harusnya yang subur, tanah gembur, airnya banyak gitu ya. Nah karena tanah Arab itu hanya kering berbatu, jadi mereka cara mencari uangnya itu dengan cara apa? Dengan cara berdagang. Nah kemudian ini keluarga Rasul. Rasulullah dilahirkan dalam kondisi yatim. Yatim itu apa sih? Dia sudah tidak mempunyai ayah. Di usia 6 tahun, ibundanya wafat. Jadi ketika di dalam kandungan ayahnya wafat itu meninggal ya. Ketika usia 6 tahun, ibundanya wafat juga. Dan beliau diasuh oleh kakeknya. Kakeknya namanya siapa? Halo. Kakeknya namanya siapa, Nak? Abdul Mutolib. Iya, Abdul Muthalib. Kemudian setelah itu kakeknya juga wafat juga. Setelah 2 tahun kakeknya wafat, maka Rasulullah diasuh oleh pamannya. Siapa tadi? Abu Thalib. Jadi Abdul Muthalib itu kakaknya, Abu Thalib itu pamannya. Nah, pamannya ini punya anak namanya Ali. Ya, Mas Bima. Makanya tadi ada namanya Ali bin Abu Thalib. Itu maksudnya Ali ini anaknya Abu Thalib itu tadi. Gitu. Kemudian dari Abu Thalib ini tadi Rasulullah diajari berdagang. Nah, paman Rasulullah Abu Thalib adalah seorang pedagang dari suku Quraisy. Dari beliaulah Rasulullah belajar berdagang sampai ke Syam, sampai kemana ya akhirnya bertemu dengan dengan rahib gitu ya. Nah, kemudian dibilangin ini nanti keponakanmu itu akan menjadi orang besar, maka berhati-hatilah. Kemudian berdagang. Di waktu kecil Rasulullah sudah bekerja menggembala ternak. Jadi Rasulullah itu kalau kita minta jajan tinggal minta jajan gitu. Enggak, Rasulullah harus bekerja dulu. Bekerja dengan cara apa? Dia menggembala ternak di kota Mekah dan berlanjut menemani sang paman dalam perjalanan berdagang seperti itu. Kemudian berikutnya apa nih? Nah, Rasulullah adalah pedagang yang cerdasnya. Cerdasnya di sini apa? Tidak sekedar berdagang. Rasulullah juga membangun kepercayaan dari para saudagar di kota Mekah untuk bekerja sama dengan beliau. Salah satunya Khadijah itu tadi. Jadi Rasulullah itu membawa dagangannya ya, dagangan Khadijah itu tadi keluar negara misalnya sekarang gitu ya. Misalkan dibawa ke Malaysia. Kemudian di sana sampai habis. Nah, semuanya itu dilaporkan secara transparan. Enggak yang diambil sedikit itu enggak, tapi dilaporkan. Kemarin saya membawa barang segini banyaknya, kemudian di sana itu semuanya laku, semuanya sudah bisa terjual. Nah, ini modalnya, ini keuntungannya, silakan. Semuanya itu diserahkan. Dari situlah, oh Masya Allah, ternyata orang ini sangat jujur gitu ya. Dan semua orang yang menitipkan dagangannya kepada Rasulullah itu menjadi sangat menjadi orang kepercayaan gitu. Jadi walaupun berapapun dagangannya dibawa itu pasti habis dan semuanya itu dalam keadaan labanya itu utuh itu, nggak ada yang berkurang sedikit pun seperti itu. Kemudian Rasulullah mengajarkan menjadi pengusaha ideal dan sukses itu dengan cara apa? Dengan cara jujur dan adil. Dalam berdagang, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu mengedepankan kejujuran dan keadilan. Contohnya itu tadi, misalkan barangnya ada yang rusak gitu ya, bukannya disembunyikan gitu. Misalkan gelas, ternyata ada yang retak sedikit gitu ya. Itu dibilangkan ini gelas ini sebenarnya bagus, tetapi ada retaknya di bagian sini gitu. Kemudian supaya apa? Supaya para
para pembeli itu tidak merasa tertipu gitu. Dan kemudian adil itu ya dia memperlakukan semuanya pembeli itu dengan baik. Jam berapa ini? Bentar lagi ya, Nak. Bentar. Kemudian, nah ini, ketika menjadi kepala negara, Rasulullah apa? Ketika menjadi kepala negara di Madinah, Rasulullah, apa tadi? Mana tadi? Bentar. Mana tadi? Nah ini, menjadi kepala negara di Madinah, Rasulullah menghapuskan praktek dagang yang tidak baik. Contohnya apa? Riba, penipuan, judi, dan sebagainya. Rasulullah juga melakukan standarisasi timbangan. Seperti tadi ya, 1 mud itu berarti 1 gelas lebih. Kalau mau beli beras, 1 mud ini harganya segini. Itu harus semuanya sama. Gitu. Kemudian, berdaganglah kamu. Nah ini Rasulullah bersabda yang artinya berdaganglah kamu sebab lebih dari 10 bagian kehidupan 9 diantaranya dihasilkan dari berdagang. Ibarat misalkan kita mencari ini ya, mencari tambahan gitu, mencari tambahan uang misalkan. Kita berdagang itu dihasilkan dari 9 rezeki, dan rezeki itu enggak hanya berupa uang, bisa nambah relasi teman, bisa nambah mengenal pengetahuan gitu. Jadi enggak semuanya rezeki itu berupa uang itu enggak, nah, tapi apa bisa bersilaturahmi, bisa menambah pengalaman dan sebagainya. Ya. Kemudian adakah yang bercita-cita sebagai pedagang? Ya, ada yang mau berdagang? Ada di sini? Contohnya ini ya, ada yang berdagang kue, ada yang berdagang burger kemarin tuh ya. Siap berdagang seperti Rasulullah, ini yang kemarin ya. Oke. Nah, itu dulu review kita hari ini. Nah, pas jam 11:30. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan kah? Atau sudah? Insya Allah bisa, Ustazah. Insya Allah bisa ya. Nanti Ustazah bagikan lagi tuh yang PowerPoint yang tapi di buku modul kan sudah ada semua ya. Oke. Semoga PAI bisa kalian kerjakan dengan lancar, bersungguh-sungguh ya, jangan asal silang aja, tapi benar-benar dipahami soalnya dan dijawab dengan sepenuh hati. Semoga nanti mendapatkan nilai yang terbaik. Seperti itu. Oke, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, setelah ini sholat, kemudian makan, habis itu tilawah ya. Nanti jam 1:30 kita tutup lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.